Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk malam ini ingin menyampaikan tentang tuntunan dan budaya. Memang di dalam pengkajian yang sekecil ini kadang-kadang terlalu banyak simpang siur tentang pemberitaan di dalam pengkajian atau di dalam lingkungan. Intinya, di dalam kalangan pengkajian Al-Fitrah itu sebenarnya adalah membahas tentang tuntunan dan budaya. Itu semuanya digunakan dan selalu dijalankan, tidak ada yang bertentangan dengan situasi keadaan yang ada. Terutama di sini ada budaya tahlil. Semuanya di sini malah mempunyai dasar dan rumusan tahlil yang sangat lengkap. Terus tentang budaya Yasin sebagai pohon surga, di sini punya dasar dan tuntunan yang sangat lengkap sebenarnya. Malah yang di luar sana belum tentu punya dasar dan tuntunan yang sebenarnya. Terus ada budaya lagi bacaan 1000 ayat. Yang di akhirat nanti sebenarnya 1000 ayat itu adalah sebagai buah-buahan dan makanan teman kehidupan kita di alam abadi. Sebenarnya 1000 ayat itu adalah bersumber dari ayat-ayat yang kita buat sholat 5 waktu, sholat Jumat dan sholat taraweh. Semuanya itu dibahas di dalam pengkajian Al-Fitrah. Sebab apa? Sebenarnya 1000 ayat itu adalah mengandung unsur yang sangat banyak. Terutama menjadi perjalanan hidup kita yang untuk sholat dan perjalanan di alam akhirat dan suatu perjalanan di alam abadi. Semuanya tersusun di dalam 1000 ayat yang bersumber semuanya dari Al-Quran. Tapi kadang-kadang malah banyak yang tidak mengetahui apa 1000 ayat yang tersusun di dalam Al-Quran. Maka setiap bulan suci sampai puasa 30 hari itu sebenarnya adalah memberkahkan 1000 ayat yang untuk doa sholat, doa Jumat, sholat taraweh dan seterusnya. Itu bagikan di dalam bentuk Lailatul Qadar, bagikan 1000 bulan fadilahnya. Nah, kadang-kadang orang terucap Lailatul Qadar bagikan 1000 bulan. Apa dasarnya? Kadang-kadang kita malah tidak tahu dan tidak mengerti. Sebenarnya 1 bulan penuh itu adalah memberkahkan bacaan ayat-ayat suci yang berjumlah 1000 ayat supaya sholat kita bisa diterima di sisi Allah, dan ayat demi ayat yang untuk sholat taraweh bisa diterima di sisi Allah. Itu diberkahkan 1 bulan penuh bagaikan Lailatul Qadar 1000 bulan. Nah, itulah ayatnya yang berjumlah 1000 dari ayat-ayat Al-Quran. Emang di sini sangat jeli sebagai pembekalan mayit dan seterusnya, pembekalan sholat kita dan seterusnya. Di sini mempunyai dasar-dasar yang sangat kuat, semuanya bersumber dari Al-Quran. Seperti pembekalan rumusan dari la ilaha illallah
yang berjumlah 49 surat, terdiri dari 343 ayat. Itu semuanya adalah menuju surga untuk pembekalan. Itu juga sangat penting selalu diamalkan setiap waktu. Sebab apa? Itu menjadi tujuan kehidupan kita pulang ke alam abadi. Kita selalu menggunakan dasar 49 surat. Itulah sebagai landasan perjalanan kita semua. Memang di dalam ajaran Al-Fitrah di sini selalu menggunakan dasar dan rumus yang kuat. Tidak ada ajaran yang bentuknya ikut-ikutan. Terus budaya yang digunakan semuanya pakai dasar yang kuat, pakai rumusan yang kuat, berdasarkan Al-Quran. Maka kadang-kadang banyak orang ngomong di situ tidak menggunakan budaya-budaya tahlil dan seterusnya. Justru di sini malah lebih jeli, tidak pernah ikut-ikutan. Semuanya pakai scan dan penelitian. Seperti Al-Quran pun di sini di-scan, dicari mana kisah 7 Rasul dan kisah 25 Nabi, semuanya di-scan bagaimana arah dan tujuan. Memang di dalam Al-Fitrah di sini adalah membahas tentang arah. Seperti sholat pun juga di-scan. Sholat itu adalah suatu doa, hubungan antara roh dan jiwa kita menuju Allah. Kita harus tahu arah, bagaimana arahnya sholat dan bagaimana arah surat-surat atau ayat-ayat yang dibaca. Di dalam sholat kita harus menggunakan ayat-ayat yang sangat santun. Sebab apa? Itu adalah doa. Diri kita menghadap Allah kadang-kadang menurut ajaran Al-Fitrah harus jeli. Di-scan, mencari ayat yang santun, tidak ikut-ikutan. Suatu contoh. Kita di dalam sholat harus menggunakan ayat yang sangat santun. Sebab itu bentuknya permohonan. Maka di sini seolah-olah kita larang. Seperti bacaan sholat, contoh surat-surat tabat, surat kafir, terus surat-surat yang lain yang arahnya itu tidak santun. Emang di dalam ajaran Al-Fitrah nggak boleh. Kita harus menggunakan ayat-ayat yang santun. Masa kita bentuknya sholat, terus malah minta kafir. Terus kita sholat, bentuknya malah musyrik. Ayat minal musyrikin atau ayat-ayat yang lain yang bentuknya tidak santun. Di sini tidak diperbolehkan. Kita harus menggunakan ayat-ayat yang sangat santun. Sebab apa? Yang namanya sholat itu kan hubungan roh dan jiwa kita menuju pangkuan Allah. Masa kita menggunakan ayat-ayat seperti tabat. Nah, itu kan surat itu kan surat petunjuk bagi orang-orang yang tidak pas. Masa untuk sholat. Itu berarti menurut ajaran di sini itu kurang santun. Kalau di luar sana aku tidak butuh, itu urusan dia dengan Allah. Tapi di dalam ajaran Al-Fitrah kita arahkan menggunakan ayat-ayat yang santun. Yang arahnya tidak mengenai satu sama lain. Sebab satu Al-Quran itu ayatnya berbentuk beda-beda, arahnya berbeda-beda. Ada yang sebagai petunjuk, ada yang sebagai peringatan, ada yang sebagai ancaman. Terus kita sholat menggunakan ayat-ayat ancaman, kan tidak pas.
Jadi menurut ajaran Alfitrah sebenarnya itu sangat jeli. Segala perjalanan harus tahu arah dan tujuan. Seperti yang kita katakan tadi, 1000 ayat itu adalah dari Al-Quran semua, tidak ada yang menyimpang dalam satu titik apapun. Itu arahnya adalah menuju surga, peringatan menuju perjalanan surga. Seperti rumusan la ilaha illallah, itu semuanya ayatnya arahnya itu menuju surga. Maka itu untuk pembekalan orang yang meninggal. Jadi pembekalan orang yang meninggal kita harus cari ayat-ayat Al-Quran yang arahnya benar. Satu Al-Quran penuh boleh, tapi itu kan harus dipisah-pisah, mana yang untuk pembekalan, mana yang untuk nasihat, itu semuanya harus di-scan. Sebab satu Al-Quran itu arahnya berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda. Terus seperti rumusan-rumusan, tahlil dan seterusnya itu semuanya harus di-scan. Di dalam ajaran pengkajian Alfitrah itu sebenarnya sangat jeli, tidak pernah dia menggunakan budaya ikut-ikutan. Intinya kita tidak boleh ikut-ikutan atau terucap kata-kata seolah-olah menyakitkan satu sama lain, membedakan satu sama lain. Kita adalah sama-sama mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah dengan teori yang sangat santun, bahasa yang sangat santun, menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sangat santun, doa demi Allah. Saya kira cukup sekian untuk malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.